Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran yang dirahmati Allah SWT. Kali ini kita akan belajar tentang satu huruf yang biasa akan kita temui di awal kalimat atau awal kata, yang huruf itu tidak mempunyai harokat, entah itu A, I, atau U. Nah, apa itu? Adalah sebuah huruf yang dinamakan dengan huruf hamzah wasol. Huruf hamzah wasol itu adalah satu huruf alif yang kemudian di atasnya itu ada kepala dari huruf shad, ya. Jadi kepala dari huruf shad yang diletakkan atau disematkan di atasnya, dan biasanya huruf ini berada di awal kalimat, awal kata, atau dia juga bisa berada di tengah-tengah kalimat atau tengah-tengah kata. Nah, sehingga hamzah wasal ini akan mempunyai beberapa kaidah. Nah, untuk video kali ini, untuk pembelajaran hari ini, kita akan belajar mengenai huruf hamzah wasal dengan kaidah ketika dia berada di awal kalimat atau di awal kata. Bagaimana cara membacanya? Ada aturan-aturan atau rumus-rumus tertentu yang bisa kita gunakan sebagai acuan. Nah, yang pertama, huruf hamzah wasol itu akan dibaca A manakala huruf setelahnya itu adalah huruf lam. Contohnya kita ambil dari surat Al-Fatihah. Nah, di sini teman-teman ada hamzah wasol yang kemudian disertai oleh huruf lam, sehingga hamzah wasal yang paling depan ini dibaca dengan A. Maka kata ini dibaca dengan alhamdulillah. Contoh yang kedua, hamzah wasal disertai dengan huruf lam, maka dibaca ar-rahmani. Yang ketiga, sama disertai dengan lam, membacanya alladzi. Nah, gimana? Mudah ya teman-teman? Jadi ini kaidah ketika hamzah wasal di awal kata dan dia dibaca dengan A, manakala setelah hamzah wasal ini dia disertai huruf lam. Kemudian kaidah yang kedua atau rumus yang kedua, hamzah wasal itu akan dibaca I manakala huruf ketiga setelah hamzah wasal ini berharokat fathah atau kasroh. Contoh di Quran surat ke-52 atau surat At-Tur ayat ke-16, bisa kita lihat teman-teman, ada huruf hamzah wasal, kemudian huruf shad dan lam. Huruf ketiga ditempati oleh huruf lam dan dia berharokat fathah, sehingga hamzah wasal yang di depan ini dibaca I, maka dibaca yuslauha. Contoh yang kedua di Quran surat Yasin surat ke-36 ayat 21. Nah, huruf ketiga yang ada di sini bukan huruf ba ya teman-teman. Kenapa? Karena huruf ta di sini dia bertasdid. Artinya kalau bertasdid, huruf ta yang di sini ada dua jumlahnya, sehingga huruf ketiga ditempati huruf ta juga dan berharokat fathah, sehingga juga dibaca dengan ittabi'u. Contoh yang selanjutnya di Quran surat Al-Fatihah ayat yang ke-6, huruf pertama hamzah wasal, huruf kedua ha, huruf ketiga dal dan berharokat kasroh, sehingga hamzah wasal dibaca dengan i. Ihdina. Gimana? Cukup mudah ya. Kemudian rumus yang ketiga teman-teman, hamzah wasal itu akan dibaca u manakala huruf yang ketiga itu berharokat dhammah. Huruf yang ketiga berharokat dhammah atau berharokat u. Contoh
Quran surat Al-Ahzab, Quran yang surat yang ke-33 ayat kelima. Huruf yang pertama hamzah wasol, huruf kedua dal, huruf ketiga ain berharokat dhammah di sini. Sehingga hamzah wasol yang di depan ini dibaca dengan ud'uhum. Ud'uhum dibaca u ya. Ud'uhum. Contoh yang selanjutnya Quran surat ke-37 ayat ke-22, Quran As-Saffat, huruf ketiga huruf shin berharokat dhammah sehingga hamzah wasol dibaca u. Syuru. Contoh yang ketiga teman-teman, surat Al-Qaf, surat Qaf, surat ke-50 ayat 34, huruf ketiga kha berharokat dhammah sama hamzah wasol dibaca dengan u sehingga dibaca udkhuluha. Nah, gimana? Mudah ya. Jadi ada tiga rumus dalam kaidah yang pertama ini, yaitu kaidah hamzah wasol ketika dia di awal kata atau di awal kalimat. Yang pertama tadi dibaca a manakala hamzah wasol diikuti dengan huruf lam. Kemudian rumus yang kedua dibaca i ketika huruf yang ketiga itu berharokat fathah atau berharokat kasroh. Kemudian rumus yang ketiga hamzah wasol dibaca u apabila huruf yang ketiga berharokat dhammah sehingga dibaca dengan u. Nah, di antara tiga rumus ini ada satu yang menjadi pengecualian ya teman-teman. Oke, kita lihat. Nah, kecuali di surat Al-Ahqaf. Surat Al-Ahqaf, surat ke-46 ayat yang keempat. Nah, sudah ada satu video yang kita tunjukkan bagaimana cara membaca ayat ini ya. Nanti bisa dicari di playlist Sahabat Quran ya. Nah, di sini ada hamzah wasol yang kemudian disertai dengan hamzah sukun dan ta dhammah. Huruf ketiganya memang ta, kemudian dia berharokat dhammah. Nah, di sini bukan kemudian dibaca utuni, bukan juga atuni, tetapi juga bukan ituni, tetapi dibaca dengan ituni. Nah, ini pengecualian sehingga rumusnya ketika ada ini seperti ini, hamzah sukun itu akan berubah menjadi ya sukun. Asal hukumnya adalah bacaan badal ya, tabdil. Sehingga dibaca ituni surat Al-Ahqaf. Ini kalau dibaca secara tunggal seperti ini. Tetapi kalau dibaca dengan kalimat sebelumnya, maka dia langsung masuk ke hamzah sukun. Nah, untuk cara bacanya silahkan nanti dilihat di linknya ya, nanti akan kita sertakan di deskripsi. Jadi itu teman-teman pelajaran hari ini kita belajar tentang hamzah wasol yang dia itu berada di awal kata atau di awal kalimat. Dia bisa dibaca a, bisa dibaca u, dan bisa dibaca i. Masing-masing punya rumus. Dibaca a manakala setelah hamzah wasol disertai dengan huruf lam. Kemudian dibaca dengan i manakala huruf ketiga setelah hamzah wasol itu berharokat fathah atau berharokat kasroh. Dan dibaca u manakala huruf ketiga setelah hamzah wasol itu berharokat dhammah. Dan ada satu pengecualian di surat Al-Ahqaf ya, yang dibaca badal tabdil. Begitu teman-teman pelajaran hari ini, semoga bisa menambah hasanah keilmuan kita dalam membaca Al-Quran. Dan ingat, membaca Al-Quran itu menyenangkan, belajar Quran itu
mudah insya Allah. Barakallahu fikum. Sampai bertemu di pelajaran-pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.